Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Bapak Ibu, para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian di Majelis Ta'lim Madinah Quran dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kiranya tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan ta'lim kita. Namun sebelum kita melanjutkan ta'lim kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita terus membacakan suratul Fatihah. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Kita terus mendoakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, dan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan taklim kita yang mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang hati. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya hati itu sama seperti tubuh kita, yang artinya juga bisa sakit, juga memiliki penyakit, maka disebut dengan penyakit hati. Hati juga bisa kering, bisa tandus, bisa sakit sebagaimana seperti tubuh kita. Maka pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana cara mengobati hati yang sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana caranya agar supaya hati kita ini tidak kering, tidak tandus, tidak kotor, tidak sakit tentunya.
Maka yang pertama, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, itu adalah taubat. Karena dengan bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu sudah seberapa banyak dosa kita, sudah seberapa besar kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Karena kita tidak tahu sudah seberapa banyak timbangan amal kebaikan kita, ataupun sebaliknya, timbangan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, ataupun hal-hal yang lain yang dapat memberatkan timbangan yang tidak baik tentunya, yang na'udzubillah dapat menjerumuskan kita ke neraka yang Allah sangat membencinya. Maka dengan bertaubat tersebut, hati kita akan bisa bersih, hati kita akan tenang. Karena dengan bertaubat itu adalah salah satu pengikis atau melebur dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan yang telah lalu, yang sudah kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Yang artinya orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Tentunya dengan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui taubat, maka hati kita akan tenang, hati kita akan bersih. Maka insya Allah hati kita akan hidup kembali. Maka dengan hati yang tenang, dengan hati yang bersih, tentunya keadaan kita pun akan lebih baik untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, obat hati yang selanjutnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah mengingat dan menyebut. Mengingat Allah dengan hati, mengingat Allah dengan lisan, dan mengingat Allah dengan perbuatan. Baik itu dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan takbir, ataupun dengan membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau berkata zikir adalah penenang hati, penerang dada, dan penghapus kesedihan. Maka tentunya dengan kita berzikir, dengan kita menyebut, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita, di setiap hari-hari kita, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menyebutkan, melafalkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertasbih, maka kita akan selalu mengingat Allah. Maka dengan kita selalu mengingat Allah, tentunya kita akan takut untuk melanggar semua larangan-larangan yang telah Allah larang, yang itu berpotensi untuk terjadinya atau menambahnya dosa-dosa kepada kita. Maka zikir ini akan menjadi benteng yang besar, benteng yang kuat untuk diri kita, untuk hati kita, untuk menenangkan hati kita, untuk menjadi penerang hati kita. Dan juga dengan zikir ini itu dapat menghapuskan kesedihan.
Maka salah satu zikir yang itu banyak keutamaan-keutamaannya, yang sangat mudah untuk dilafalkan, yang sangat mudah untuk diamalkan. Itu yang pertama adalah bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dengan bertasbih itu akan menumbuhkan rasa kagum, akan menumbuhkan rasa kagum kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tasbih di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa im wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Yang artinya langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Quran surah Al-Isra ayat 24. Jamaah rahimakumullah, semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini tanpa terkecuali itu memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang rajin bertasbih berarti mengikuti fitrah seluruh ciptaan Allah. Semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hanya Allah yang mengetahuinya. Jamaah rahimakumullah, tasbih itu adalah hakikat setiap makhluk hidup dan benda mati pun memiliki cara bertasbih tersendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku tahu batu di Mekah yang dahulu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi. Hadis riwayat Muslim, yang hadis ini adalah hadis sahih. Dan hadis ini menunjukkan bahwa benda mati pun memiliki kesadaran dalam bentuk yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'arakimakumullah, ayat ini turun untuk menegaskan kebesaran Allah dan membantah orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala dan menolak tauhid. Jamaah rahimakumullah, tasbih ini adalah hakikat kita untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib untuk kita selalu melafalkan tasbih. Dengan tasbih tersebut, maka kita akan selalu menegaskan kepada kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua makhluk di muka bumi ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain memang tasbih ini memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu besar, tasbih itu memang wajib hakikatnya kita itu untuk terus mengganggukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, luar biasa tasbih. Subhanallah, begitu sangat ringan, sangat pendek kalimat tersebut untuk kita amalkan di keseharian kita. Bahkan tidak membutuhkan waktu yang khusus untuk kita bertasbih. Kapanpun kita, ya, itu kita dapat melafalkan tasbih, mengamalkan tasbih tersebut. Di setiap hari kita, di mana di lingkungan kita
Begitu kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di muka bumi ini, maka kita bertasbih kepada Allah Subhanallah, bahwa kita percaya setiap apapun di muka bumi ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bertasbih itu akan menjadikan ibadah tentunya untuk kita. Tidak hanya itu, dengan bertasbih juga akan membersihkan hati kita. Dengan bertasbih juga kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan dengan bertasbih, keimanan kita, ketakwaan kita akan terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tasbih lebih baik dari dunia dan seisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat yang ringan, 'alal lisan, di lisan, akan tetapi berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jamaah rahimakumullah, luar biasa. Dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu adalah dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan di lisan kita, akan tetapi ganjaran atau timbangannya itu sangatlah berat. Dan kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, apa yang kita harapkan selama kita hidup di dunia ini kecuali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kecuali mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sangat-sangat kita harapkan. Maka untuk meraih hal tersebut, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya adalah kedua kalimat tersebut. Kalimat tasbih, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Zikir ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sangatlah ringan untuk kita ucapkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kalimat tersebut. Maka alangkah meruginya kita apabila kita melewatkan zikir tersebut di setiap hari kita. Sedangkan begitu banyak waktu yang Allah telah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka apabila kita tidak waktu-waktu tersebut, apabila tidak kita gunakan untuk yang sebaik mungkin, maka kita adalah termasuk orang merugi. Termasuk dua kalimat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai. Dan bahkan kedua kalimat tersebut itu adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka mari sama-sama kita terus amalkan, kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal ibadah kita, untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita niatkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa kita, yang mana kita tidak tahu apakah sudah banyak dosa-dosa kita selama kita hidup di dunia, apakah lebih banyak dosa kita daripada amal baik kita. Maka kita terus berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala
Memperbanyak amalan-amalan yang baik. Salah satunya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan mudah-mudahan dengan berzikir dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumil mi'atain mi'ata marrah khuttat khataya wa in kanat mislu zabadil bahri. Yang artinya, barang siapa mengucapkan subhanallah 100 kali dalam sehari, maka akan dihapus dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis sahih. Jamaah rahimakumullah. Luar biasa, hadis ini adalah kabar gembira untuk kita. Karena dengan kalimat yang sangat ringan, yang mudah diucapkan, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, mungkin mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, itu tidak membutuhkan waktu yang berjam-jam. Itu mungkin tidak membutuhkan waktu yang sangat khusus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah ringan dan mungkin sangat sebentar untuk mendapatkan 100 kali dalam sehari. Maka dengan zikir subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, itu dapat menghapuskan dosa-dosanya. Meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Yang sebagaimana kita tahu, buih di lautan tidak bisa kita hitung. Saking banyaknya, saking luasnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang-orang yang mau bertaubat, kepada orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahlus zikir, orang-orang yang senang, orang-orang yang gemar dengan zikir, orang-orang yang selalu melapaskan zikirnya di setiap harinya. Orang-orang yang selalu meniatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita mengistiqomahkan, kita mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 100 kali dalam sehari sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan terbaik kita. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan terbaik kita. Mudah-mudahan kelak surga yang Allah berikan kepada kita untuk orang-orang yang gemar dalam berzikir, untuk orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dalam keadaan terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamda yuafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah, wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.